Halo, selamat datang kembali di Tangerang Belajar. Masih bersama dengan saya Tamima. Dalam pembelajaran kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, dan pembelajaran yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran yang pertama kita sudah mengenal benda-benda langit dan planet-planet yang ada di tata surya. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh dan lebih dalam tentang tata surya dan planet-planetnya, beserta kita akan menyanyikan lagu yang berhubungan dengan bulan. Jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengumpulkan informasi tentang tata surya, membuat model sederhana tata surya. Kita dapat menceritakan kembali cerita fiksi, dan dapat menyanyikan lagu sederhana. Mari kita mulai. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Suhu permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Planet yang terdekat dengan matahari yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Merkurius berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet ketiga adalah Bumi, yang disebut dengan planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan, sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut dengan atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah Bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut paling menyerupai Bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di Bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti oleh es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah 0, karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding Bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding Bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet ke-6 dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding Bumi. Salah satu satelitnya yaitu Titan. Planet ketujuh yaitu planet Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet ini juga memiliki 2 pasang cincin. Bagian terluarnya berwarna terang biru dan merah. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus.
Planet ini tampak berwarna biru, gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Selanjutnya, kita akan melihat contoh membuat model sederhana tata surya. Nah, ini dia salah satu contoh model sederhana tata surya, atau jika di dalam bahasa Inggris adalah solar system. Di situ terdapat miniatur-miniatur matahari dan beberapa planet. Kalian bisa ikuti contoh ini untuk dijadikan prakarya sederhana model tata surya. Kemudian ada contoh lain untuk membuat prakarya model sederhana tata surya. Kalian bisa ikuti atau contoh dengan melihat video berikut ini. Kalian bisa ikuti dengan menggunakan plastisin atau mainan lilin-lilin dan menggunakan kertas karton atau busa dan lain sebagainya. Silakan diikuti contoh video berikut untuk membuat prakarya sederhana model tata surya. Bagaimana? Apakah kalian bisa membuat model tata surya sederhana seperti di video sebelumnya? Silakan kalian coba membuat model tata surya sederhana dengan menggunakan peralatan yang ada di rumah kalian masing-masing. Selamat mencoba! Nah, setelah kita sudah membuat model tata surya sederhana, kita akan melihat kembali cerita fiksi yang ada hubungannya dengan tata surya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada teks cerita fiksi yang berjudul "Tetaplah Berada di Jalurmu". Mari kita baca dan simak bersama-sama. Teman-teman, kalian bisa lihat judul, penulisnya siapa, dan teman-teman harus baca seluruh isi cerita. Setelah ini, teman-teman akan diminta untuk menceritakan kembali cerita tentang apakah ini. Teman-teman bisa pause video ini untuk membaca teks fiksi berikut. Sudahkah teman-teman membaca teks sebelumnya?
Tentang apakah cerita tersebut? Siapa yang dapat menceritakan kembali cerita fiksi yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu? Ayo ceritakan. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu tentang bulan. Kira-kira lagu apa ya? Ya, lagu berikut berjudul Ambilkan Bulanmu. Sudah siap untuk menyanyikannya? Oke, kita nyanyikan secara bersama-sama. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Baik, hari ini kita telah mendapat kesimpulan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Planet terdekat dengan matahari adalah planet Merkurius, dan planet yang paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, atau bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Sekian untuk pembelajaran kedua hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sekarang orang tua dan siswa dapat mengakses materi pembelajaran di menu Tangerang Belajar pada aplikasi Tangerang Live. Buka aplikasi Tangerang Live. Pada layanan pendidikan, pilih Tangerang Belajar. Cari materi sesuai kategori yang diinginkan. Selamat belajar.